Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upias Mardana dalam program Untuk Perubahan Indonesia Show, UPI Show. UPI Show saat ini berada di Kabupaten Toraja Utara, tepatnya di Tongkonang Topao, tempat berlangsungnya acara adat Rambu Solo almarhum Bapak Yohanes Palayu Talulembang. Dan kita sudah bersama dengan salah seorang tokoh adat di Lolai, Bapak Yunus Sandarinding. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Oke, jadi pemirsa UPI Show, kita sengaja datang ke Lolai untuk mengikuti proses Rambu Solo. Kita ingin mengetahui sebenarnya Rambu Solo itu apa dan bagaimana sebenarnya dalam tradisi asli masyarakat Toraja. Pak Yunus, mungkin Pak Yunus bisa jelaskan apa sih itu Rambu Solo sebenarnya? Rambu Solo itu adalah suatu pesta atau acara di mana salah satu keluarga atau orang tua yang sudah meninggal yang harus dikubur. Tapi sebelum dikubur ke Patani atau ke liang lahat, itu pada umumnya itu masih disimpan di atas rumah waktu pada saat meninggal. Dan setelah ada kesepakatan antara anak atau keluarga yang lain, menentukan waktu dan tempatnya kapan almarhum ini dikuburkan, maka keluarga sepakat untuk menentukan tanggalnya. Dan setelah menentukan tanggalnya, kita mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan pada acara Rambu Solo ini. Jadi Rambu Solo itu adalah upacara kematian. Upacara kematian, betul. Upacara kematian. Nah, di prosesi Rambu Solo almarhum Yohanes Palayu Talulembang ini kan acaranya berlangsung hampir 2 minggu. Betul. Mulai dari tanggal 11 Juli sampai tanggal 23 Juli 2022. Mungkin Pak Yunus bisa jelaskan tahapan-tahapan itu. Ini dalam masyarakat Toraja atau Tanah Toraja, memang Rambu Solo ini bertingkat-tingkat sesuai dengan strata masyarakat itu yang meninggal. Ya. Jadi tidak semua orang diacarakan seperti yang Pak almarhum Bapak Yohanes Palayu Talulembang ini. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka ini pantas atau layak dibikinkan acara seperti ini. Jadi ada orang meninggal di Toraja itu karena mungkin stratanya. Strata itu kita kaitkan ke belakang. Berarti ada nenek-nenek kita atau leluhur kita yang memang tidak sepantasnya. Walaupun sekarang perekonomian itu sudah berputar, sekalipun itu anak cucunya sekarang mampu secara ekonomi, tapi tidak boleh karena nenek leluhurnya yang dahulu itu mungkin masuk di strata-strata yang lebih rendah. Karena di Toraja itu yang saya tahu saya itu ada beberapa strata atau tingkatan. Satu tingkatan emas atau strata emas, ya mungkinlah inilah yang Pak Pelayuk yang masuk di strata satu ini atau emas. Dua, ada strata atau tingkatan bahasa besi. Nah, ketiga ada strata yang ada namanya pohon kokoa itu, tapi ya namanya pohon itu tidak kuat. Karena itu tumbuhnya di air. Jadi gampang goyang lah kira-kira begitu. Jadi makanya tidak boleh semua orang dikategorikan stratanya sama. Nah, kalau emas ini kan itu penilaiannya juga pertama dilihat dari latar belakangnya leluhurnya memang sudah turun-temurun begitu. Kedua, sekarang dilihat juga dari anak cucunya mampu secara ekonomi. Makanya dia saat ini diacarakan seperti adat dikategorikan sebagai strata 1 atau strata emas ini. Ya. Jadi pemirsa UPI Show, acara Rambu Solo itu sendiri itu tidak semua berlaku buat masyarakat Toraja. Jadi ada tahapan-tahapan dan ada strata
di mana yang bisa menyelenggarakan Rambu Solo itu adalah strata emas. Iya. Nah, gitu. Begini Pak, bukan hanya yang bisa, semua bisa. Semua bisa. Semua bisa, cuma golongannya untuk itu tidak boleh sama semua. Oh. Ya, karena nanti kita, sekalipun ekonominya sekarang ini mampu, tapi karena latar belakang orang tua atau nenek-neneknya yang terdahulu itu, ya tidak masuk di dalam strata itu, ya mungkin saat ini tidak diperbolehkan. Oh. Dan di dalam proses acara Rambu Solo almarhum Bapak Johannes Palayu Talulembang ini ada tahapan-tahapan ini, mapuli. Mapuli. Mungkin bisa dijelasin Pak. Mapuli itu setelah rumpun keluarga, terutama anak cucu dari almarhum ini, sudah menyiapkan tempat seperti pemondokan yang dibutuhkan untuk acara pemakaman almarhum, maka dimulailah namanya Mapuli. Mapuli itu sudah masuk dalam kegiatan acara pemakaman. Nah, jadi kalau sudah mulai, berarti tempat itu sudah dianggap bahwa sudah rampung semua. Makanya kita mulai acara masuk di dalam adatnya untuk Mapuli. Kalau menggosok simbuang-buangi? Menggosok atau mendirikan simbuang. Oh, mendirikan. Ya. Jadi itu tahapan setelah Mapuli, kita masuk ke pertama itu mengerui batu dulu. Mengerui batu atau apa itu, arakan batu simbuang. Batu simbuang ini prasasti kalau bahasa Indonesianya. Nah, di mana prasasti ini sampai anak cucu ke depan itu melihat bahwa dulunya nenek kita ini dibuatkan suatu prasasti atau dari batu itu yang ditanam itu ya. Betul. Dan itu tidak boleh, tidak semua juga orang. Jadi ada kaitannya semua. Sekalipun saya ulang kembali bahwa saat ini ekonomi keluarganya sudah mampu, tapi kalau tidak layak diberikan satu prasasti, harusnya tidak boleh mendirikan suatu prasasti karena ada kaitannya dengan kehidupan nenek-nenek kita yang dahulu. Dan tahapan-tahapan dari Rambu Solo itu sendiri kan ada beberapa tahapan. Mungkin Pak Yunus bisa jelasin. Tadi kan kita sudah yang pertama tadi Mapuli ya. Mapuli. Setelah Mapuli kita masuk di dalam mengerui batu atau prasasti. Setelah itu kita sekaligus mendirikan prasasti itu. Nah, setelah selesai itu baru kita masuk di dalam mendirikan simbuang buangin. Ngabalakan simbuang, mandombong. Ya, buangin itu artinya menandakan bahwa kehidupan yang kuat. Karena kayu yang paling kuat di Toraja itu adalah dari buangin atau pohon cemara. Nah, jadi makanya itu kalau laki-laki itu dia ambilkan, dan kayu buangin ini banyak unsur anunya. Bisa dilihat dari kekuatannya, bisa dilihat dari kegunaannya. Ya. Dan kemarin itu adalah acara Mapasonglo. Mapasonglo itu acaranya, kan kalau orang Toraja meninggal itu Pak, pertama kalau baru meninggal, dan memang contohnya Pak Palayu ini karena layak untuk diacarakan seperti ini, makanya tidak langsung dikubur. Sekalipun itu pestanya begini, tapi kalau baru meninggal langsung dikubur, tidak boleh. Karena yang dikubur langsung itu artinya tadi juga ada kaitannya dengan kehidupan nenek-nenek moyang kita dulu. Artinya biasanya disimpan dulu ini jenazah. Makanya setelah meninggal itu, anak cucu itu kembali ke perantauan di mana dia bekerja. Setelah menentukan hari hanya seperti ini, baru jenazah itu dikeluarkan dari kamarnya. Biasanya dia kamar tidurnya selama hidupnya. Nah itu kalau dia sudah meninggal itu ditaruh di dalam kamar itu kembali.
Karena anggapan orang Toraja itu kalau belum diacarakan penguburannya itu, kalau masih ditaruh di kamar kembali itu, istilahnya orang masih tidur. Masih tidur. Masih jadi belum dianggap mati. Iya. Makanya dulu itu orang Toraja itu masih dikasih sesajian. Ada yang masih kasih makanan. Kalau dia dulu itu pakai merokok, dia biasa dikasih rokok. juga. Padahal sudah meninggal. Mereka itu sudah di dalam peti. Jenazah itu mau dikeluarkan dari rumah, itu tadi Mak Pasonglo itu. Dari rumah naik ke lumbung. Iya. Lumbungnya. Biasanya di lumbung itu ada biasanya 2 malam atau 1 malam. Jadi memang tahapannya itu dari kamar tidurnya itu masuk ke lumbung itu. Setelah di lumbung itu diistirahatkan mungkin 1 atau 2 malam, tergantung kesiapan keluarga. Baru kayak kemarin itu kita Mak Pasonglo. Mak Pasonglo itu perarakan jenazah itu dari lumbung, dari tongkonan contohnya tongkonan Topao, dibawa ke Rante. Rante itu adalah suatu tempat di mana orang Toraja itu mengadakan acara penguburan dulu. Yeah. Waktu belum ada agama Kristen di Toraja itu selalu ditempatkan di Rante. Yeah. Jadi tidak boleh dibikin acara di tongkonan. Oh, di Rante berarti? Di Rante dulunya. Makanya itu dari tongkonan di Pasonglo atau diarak ke Rante. Kebetulan almarhum Pak Pelayuk ini, tongkonannya dengan rantenya itu dekat. Yeah. Makanya disatukan antara tongkonan dengan Rante. Rante itu yang berdiri? Yang ada batu prasastinya. Iya, betul. Ya. Kalau yang ada rumah panggungnya itu yang diarak ke atas itu apa namanya itu? Itu lakian. Oh, lakian. Lakian. Jadi lakian itu juga bermacam-macam sesuai dengan stratanya. Kalau yang kayak Pak Pelayuk ini tadi saya sudah bilang bahwa dia masuk di dalam strata 1. Makanya lakiannya itu harus dibuatkan satu model rumah Toraja. Ya. Dan setelah itu hari ini kan Allo Katongkonan. Katongkonan itu artinya apa itu Pak? Allo Katongkonan itu artinya disitulah rumpun keluarga, anak cucu dari almarhum menerima bukan undangan, tamu. Ya. Tamu yang ada datang dari baik itu dari pertemanan di kantor, keluarga maupun dari bahasa Indonesianya itu sahabat-sahabat. Yeah. Katongkonan ini orang Toraja ini tidak ada yang mengundang kalau acara Rambu Solo. Oh, Katongkonan itu orang nggak mengundang, jadi dia datang sendiri. Datang sendiri. Ya. Nah, jadi kita tidak mengundang, contohnya Pak Upi, tolong besok datang di penguburan orang tua saya, tidak. Dengan sendirinya merasa sendiri Pak Upi bahwa saya terpanggil, saya harus datang bersama-sama dengan contohnya umpama saya. Iya. Nah, dengan datangnya Bapak itu kan saya dengan sendirinya pasti ada terhibur bahwa saudara saya, teman saya masih memperhatikan saya. Makanya tidak ada undangan secara resmi. Bahkan sama sekali tidak diundang, tapi orang datang. Setelah 2 hari ini, kenapa almarhum Pak Yohanes Pelayuk ini 2 hari untuk katongkonan atau penerimaan tamu? Karena dari unsur keluarga yang besar. Iya, betul. Jadi tidak mungkin dilayani dalam waktu 1 hari. Jadi itu katongkonan. Terus yang setelah itu kan ada namanya Mantunu. Mantunu, ya. Mantunu itu apa itu Pak? Setelah menerima tamu atau katongkonan, besoknya itu atau biasanya kesepakatan keluarga, Mantunu itu semua hewan atau yang dikorbankan kepada almarhumah, orang yang meninggal ini, itu dipotong. Oh, dia jadi Mantunu itu pengorbanan pemotongan hewan. Ya. Semua hewan dipotong saat itu. Semua yang paman dari anak tomate atau anak almarhum itu, umpama contohnya si A memotong 5, semua dipotong. 5 dipotong. Ya, jadi dipotong itu semua kerbau yang disumbangkan. Karena ada filosofi orang Toraja dulu. Orang Toraja itu kalau meninggal, jadi hidupnya itu hanya berpindah.
dari dunia nyata ke dunia sana. Nah, jadi apa yang diperbuat di dunia sekarang ini, kita juga melakukan di sana itu pemahaman. Makanya kalau tidak ada apa-apa yang dipotongkan oleh yang anaknya atau keluarganya, katanya itu sampai di Puya sana itu, Puya kalau orang Kristen sekarang itu mungkin di surga. Jadi dia juga kesepian di sana. Oh, kesepian. Kesepian itu pemahaman orang tua itu, makanya lebih baik jual sesuatu atau meminjam kalau tidak ikut berpartisipasi di dalam itu, karena pertama rasa Pengabdian buat terhadap orang tua. Almarhum ya. Karena dulu orang tua itu katanya kalau sudah pindah di dunia sana, Ya. tidak ada. Jadi hewan yang dipotongkan ini otomatis katanya dibawa juga ke sana. Oke, jadi setelah itu acara terakhir itu makaburu. Artinya apa itu, Pak? Makaburu itu penguburan. 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 Jadi setelah tahapan prosesi pemakaman ini, tiba pada saat hari terakhir itu penguburan. Penguburan itu di tempat yang sudah disiapkan keluarga. Ya, sudah disiapkan itu entah dalam bentuk patani atau dalam liang kubur yang kayak di batu-batu besar itu. Ya. Nah, setelah itu ya sudah selesai itu, kalau sudah selesai untuk penguburan jenazah itu. Ya. Nah, Pak Yunus, apa sih makna sebenarnya dari Rambu Solo itu sendiri? Jadi setelah semua rangkaian itu, apa sih sebenarnya buat masyarakat Toraja kemudian kita harus mengadakan Rambu Solo? Ya biayanya itu bermiliar-miliar. Betul. Ya. Nah, kalau kita hubungkan antara ekonomi dengan adat ini, betul-betul putus. Karena apa yang ada menjadi tidak ada. Ini pengertian ekonominya. Ya. Artinya, contohnya Bapak bilang biayanya bermiliar-miliar. Tidak mungkin akan kembali 10 juta saja, tidak mungkin. Iya. Habis ya. Iya. Nah, tapi itu dari segi ekonomi. Tapi ini dari segi tatanan adat di Toraja, tujuannya itu bahwa pertama pengabdian terhadap orang tua. Oke. Nah, kedua kita mengundang kerabat atau saudara kita, tetangga kita untuk membagi duka. Akhirnya jadi ketiga ada nilai kebersamaannya di situ. Ya. Kebersamaan. Jadi antara ekonominya dengan adatnya Suatu yang terpisah. suatu yang terpisah. Jadi makasih banyak Pak Yunus Sandarinding atas waktunya. Dan pemirsa Upiso, kita akhirnya mengetahui bahwa acara Rambu Solo yang digelar oleh keluarga Yohanis Palayu Talulembang itu mengandung 3 misi. Yang pertama, ini menandakan bahwa acara Rambu Solo adalah pengabdian anak-anak dari almarhum terhadap orang tuanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rambu Solo itu sendiri adalah ajang pertemuan Ya, para antara sahabat, keluarga, dan orang-orang yang selama ini berdekatan dan ingin memberikan doa kepada almarhum. Dan yang terakhir adalah Rambu Solo itu sendiri, sebenarnya pesannya adalah kebersamaan. Karena dalam proses kemarin itu kelihatan bahwa sebenarnya yang diajarkan itu adalah masyarakat Toraja itu sangat kuat terhadap rasa solidaritas dan persaudaraan antara sesama mereka. betul. Ya. Kira-kira begitu Pak Yunus? Ya. Ya, jadi kita dapat penjelasan yang lebih rinci kenapa Rambu Solo itu diadakan dan untuk apa Rambu Solo buat masyarakat Toraja. Dari Lolai, negeri di atas awan, UPI Asmaradana bersama tim mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.